مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ada masih di acara wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku, bersama Dr. Ridho Akbar. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, ini tambah sehat ini terus ya? Tambah sehat kita. Tambah sehat. Alhamdulillah, sehat fisik, sehat rohani ini. Harusnya begitu. Begitu ya. Ini hari ini kita akan bicara tentang setelah kita bicara tentang bahwa ternyata hati itu adalah raja dan panglima. Dan ternyata yang betul-betul akan membuat hati ini menjadi sangat produktif dan full power itu adalah kalau dia punya cinta. Betul. Gitu kan? Betul. Ya, dan begitulah hati. Hati kita ini, Masya Allah, ketika diisi oleh cinta, saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam buku beliau yang luar biasa, yaitu kitab Madarijus Salikin Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi beliau membuat buku yang luar biasa, ada jenjang terminal-terminal hidup kita ini antara Iyyaka Na'budu, beribadah, dan Iyyaka Nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Ternyata di antara jenjang yang tinggi itu adalah mahabbah, cinta. Cinta, dan Ibnu Qayyim bahkan mengatakan cinta itu kalau sampai kita kehilangan cinta, Dok, itu kata Imam Ibnu Qayyim, maka akan bersemayam di hati kita semua jenis penyakit. Ya. Nah, ini gimana cerita kok bisa bagaimana cinta, orang kalau kehilangan cinta kemudian dia akan bersemayam di hatinya seluruh penyakit. Kalau bicara tentang yang sifatnya rohani, berarti kan kalau tidak ada cinta, dia akan di hatinya ada hasad, ada riya, ada sombong, ada di kesehatan mungkin ada. Oh, ya, Bismillah. Jadi ya yang mudah-mudahan saya bisa menjelaskan karena ini pembahasannya dalam misalnya. Jadi subhanallah ya, kalau kita lihat sebelum kita balik ke kesehatan dulu, saya coba ingat kalimat atau apa ya, ungkapan Nabi Ayub waktu beliau diberi sakit oleh Allah SWT selama 20 tahun gitu kan, 18 tahun itu ya hampir-hampir beliau nggak pernah berdoa kan, karena cintanya beliau pada Allah membuat beliau malu meminta sembuh gitu kan, bahkan minta sembuh aja malu. Coba, ini kan luar biasa kan. Nggak sampai kita, Dok. Nggak sampai, kita makom kita belum sampai kayak begitu, nanti di surga baru dapat gitu. Makanya saya lihat, dan terakhir katakan Robbi anni masanya dulu anta arhamur rahimin. Jadi ada kata-kata di situ yang memuji Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan. Seperti itu. Dan dalam sisi kesehatan atau mungkin dalam sisi pengobatan, ya memang seperti jelasan di awal tadi Ustaz, bahwa apa ya, manusia itu kan makhluk hormon. Jadi kalau kita bagi dua itu hormon tadi, ya ibarat kata cuma dua hormon aja. Kalau nggak bahagia, hormon cemas atau takut gitu. Hanya itu. Bahagia, dan kan balik ke ayat dalam surat An-Najm itu, wa annahu wadhaka wa abka. Allah jadikan tertawa, menangis. Jadi bahagia, cemas atau dua takut. Itu saja ya? Hanya dua itu saja. Ya, ima tertawa atau menangis. Jadi bagaimana memunculkan dua atau mungkin cinta itu gitu kan? Kita harus ngerti dulu. Jadi seseorang itu kan kita kan disuruh mikir. Kadang-kadang saya mikir, saya mencoba mentadaburi. Orang Islam itu, mukmin itu, dia mikirnya nggak pakai otak. Mikirnya pakai apa coba? Coba lihat. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada fa'tabiru ya ulil. Ada lagi yang ulil albab. Mikirnya itu pakai kolbu, pakai jiwa, pakai iman gitu loh. Nah, ini kan mikir kayak begini kan harus mikir, kalau saya bilang tadi kan. Jadi nanti hubungan itu sama bagaimana Allah menciptakan organ-organ tadi. Jadi sebenarnya manusia itu disuruh mikir itu mikir dengan cinta, mikir dengan bahagia, mikir dengan bahwa ini pasti bagus, yang dari Allah pasti bagus, nggak ada nggak bagusnya. Itu kan bentuk baik sangka, bentuk rasa syukur, bentuk bahagia. Dan itu kalau kita tarik, bahasa dengan tarik ke belakang lagi, ujung-ujungnya ke yang saya jelaskan tentang endogenous morfin itu, atau morfin atau endorfin di tadi tubuh kita itu. Dia bisa muncul kalau orang itu ya cinta, ada cinta. Nah, pernah cinta itu muncul karena keikhlasan. Dan masalah, Dok, ini di
Berarti gini, yang harus dipelajari duluan sebenarnya adalah tentang kita ini harus merombak ulang definisi cinta berarti. Karena dokter sampaikan tadi ya, ternyata cinta itu ternyata kadang-kadang kalau tolak ukurnya adalah hati kita atau apa ya, jiwa kita mencintai, ternyata belum tentu benar. Betul. Apa yang kita cintai itu belum tentu benar. Dan itu sudah Allah sampaikan. Benar. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kadang apa yang kita benci itu baik. Betul. Dan apa yang kita cintai itu ternyata buruk. Benar. Dan Allah sampaikan pokoknya urusan cinta belajarlah serahkan pada Allah karena Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Maka tadi kalau Allah ciptakan berbagai macam hal ini, Dok. Pokoknya dari Allah baik. Iya. Arti sampai berarti gini, memang harus di awal harus kita rombak dulu nih. Cinta nih, suka, tidak suka. Direvisi dulu. Direvisi ulang nih. Jadi kalau saya membahasakan ya, kalau katakanlah kita langsung masuk ke fisik, inilah bentuk sayang dan bentuk cintanya Allah. Jadi apa yang ditumbuhkan di atas muka buminya ini bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi ibarat kan terbukti kalau kita lihat bagaimana dalam keadaan sakit, takut, Allah memerintahkan kepada Ibunda Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma itu. Berarti dalam rutop ini ada kasih sayang Allah. Masya Allah. Gitu kan? Untuk Maryam saat itu. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke negeri kita ini, maka dalam kunyit ini ada Rahman dan Rahimnya. Berarti gini, Dok, kasih sayang Allah di negeri itu melimpah-limpah. Iya. Lah apa tuh, rempah-rimpang negeri ini itu berapa banyaknya gitu ya? Iya kan? Iya. Puluhan ribu. Wah, Puluhan ribu. Artinya begitu melimpahnya kasih sayang Allah SWT. Karena gini, kalau tadi dokter sampaikan tentang Nabi Ayub saja. Ketika beliau sakit sudah separah itu, beliau masih mampu menyebut Allah sebagai Arhamur Rahim. Allah itu paling rahmat, paling kasih dibandingkan semua yang punya kasih. Kan gitu tuh. Sebagian di kita ada orang yang sakitnya sebenarnya nggak separah Nabi Ayub. Iya. Nggak selama itu juga. Itu marahnya sama Allah sudah kayak apa gitu. Betul. Ada yang marah sama takdir udah kayak apa gitu. Artinya orang beriman itu sampai pada tingkat mampu mencintai apa yang menimpa dirinya. Iya. Apalagi yang Allah kasih seperti ini nih, yang sudah melimpah ruah ini, yang di setiap tanaman, buah, minuman segala macam ini, masya Allah nih ada cintanya Allah. Ada cintanya Allah di sana. Ya salam. Ada cintanya Allah di situ. Dan nanti sebagaimana kita tahu yang Ustadz sempat jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang kalimat penghubung dalam bahasa Arab yang ada summa, ada wa, ada fa, itu kan Nabi Ayub sembuhnya pakai apa? Pakai fa. Pakai fa. Betul. Dan Allah sembuhkan dia pakai apa? Air kan? Mata air. Mata air, betul. Mata air. Mata air. Betul. Hanya mata air. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia sekarang ini cintanya dulu kepada Allah, sehingga nanti bisa jadi makan kurma 1, 2, 3 butir, minum jahe, minum kunyit, Allah sembuhkan. Tapi kenyataannya sama sekarang karena nggak ada cinta, bukan nggak ada cinta lah. Sebelah mungkin kalau saya berbaik sangka, miskin cinta dengan Rob, bahkan miskin pemahaman terhadap apa yang Robnya ciptakan, sehingga bagaimana Tuhannya mau kasih cinta? Bagaimana Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Sedangkan gak ada cinta sama Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, gak ada cinta. Gak ada hati di sana. Gak ada hati. Itu kenapa Nabi sampaikan orang kalau berdoa dengan hati lalai tidak mungkin diterima oleh Allah. Dan saya lihat Ustadz, coba Ustadz mungkin lebih banyak baca buku. Doanya salafus soleh itu indah-indah banget. Indah. Dan saya kadang-kadang ini cemburu, iri gitu. Yap. Ini orang kok bisa doa kayak begitu gitu loh. Karena mereka bincang sama Allah. Berbincang. Mereka tuh bincang sama Allah. Kalau kita ini dengan Allah tuh apa ya? Ada hajat. Ada pembatas yang kita belum mampu menembus. Mereka dengan Allah tuh seperti berbincang, dialog, ngobrol, kemudian rindu diungkapkan, cintanya. Aku ridho ya Allah gitu. Kayak Nabi ketika Nabi dilempari di Taif itu kan, Dok. Itu kan doanya apa sama Allah? Diadukan dulu, ya saya ini lemah ya Allah. Allahumma inni asyku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ngadu dulu, ya Allah saya ini orangnya lemah. Ternyata di hadapan orang aja saya jadi lempari dan hina seperti ini.
Tapi kalimat luar biasanya adalah illam taghdab fala ubali. Ya. Yang penting engkau Kau tidak murka, aku betul. nggak peduli. Yang penting ini semua bukan bukti engkau murka gitu. Benar. Ya, kalau ini masih dalam kerangka cintamu, saya ridho ya Allah. Iya, betul. Ajaib hati orang beriman deh. Itu dahsyatnya. Itu bikin sehat ya. Oh, makanya ada makanya Ustaz. Saya tuh sempat waktu baca beberapa kitab-kitab, ada kitab Syamil Muhammadiyah dengan tentang Rasul itu kan, itu kan disebutkan ubannya Nabi waktu meninggal berapa? Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 11. Oke lah, pakailah 11, tapi 11 umur 63 tahun. Wah ini. Uban itu tanda kecemasan. Ya salam. Ini uban ya. Buktinya dalam Al-Quran, anak-anak masih bayi beruban. Ya. Ketika kiamat datang. Ya. Takut. Nah, itu kan saya bilang ini, subhanallah, kan artinya apa? Berlimpah ruahnya. Ibarat kata itu kalau kita ambil contoh Rasul pastinya gitu kan, sebagai sosok yang penuh cinta, bahkan ketika beliau mengganti pohon kurma buat sandaran mimbarnya, pohon kurma itu pun menangis. Betul. Ada kan kisah itu kan? Karena cinta. Karena cinta. Akhirnya apa? Kalau kembali ke kitab yang tadi Ustaz bilang tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kitab cinta itu dia sifatnya umum. Artinya mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke apapun. Oke, makanya di para ulama itu selalu mengajarkan ini membenahi cinta nih. Ini kalau kita mampu memperbaikinya, insya Allah bumi ini hidup dengan nyaman. Benar. Mulainya memang harus kita cinta pada pencipta. Karena semua ini kan termasuk kehidupan Allah yang kasih. Ya. Bumi semua kita diciptakan ini penuh dengan kasih. Kita diciptakan tidak hanya seperti binatang dikasih Rasul, dikasih kitab suci, pokoknya alhamdulillah semuanya itu. Maka kalau kita mampu mengunduh cinta kita kepada yang maha mencintai itu, maka nanti kita akan punya stok yang sangat melimpah tentang cinta. Betul. Sehingga kita mudah berbagi cinta itu kepada siapapun dan kepada apapun di sekeliling kita. Jadi apapun yang kita pandang itu adalah cinta. Betul. Itu orang dengan ketenangan hidup itu sampai di level itu. Iya, itu yang saya coba renungan gitu. Kenapa orang-orang zaman dulu itu gampang nangis? Gampang sekali menangis mereka. Masya Allah. Jadi melihat sesuatu, lihat matahari, lihat bulan, lihat apa. Coba lihat Abu Bakar baca Al-Quran, bisa pingsan. Iya betul. Karena cintanya kan berkata tuh terlalu besar cinta mereka, dan dunia ini tidak akan mampu menampung cinta itu bagi mereka. Dan yang Allah kenalkan di Quran pertama kali setelah disebut namanya adalah Allah. Setelah itu yang Allah kenalkan dari seluruh namanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum nama yang lain. Betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama rahmat. Setelah Allah tunjukkan bahwa dengan Rahmaniyah dan Rahimiyahnya cukup. Dan itu memang sampai di akhirat. Ada satu penelitian yang pernah saya baca gitu kan di Berwijaya sih Ustaz. Itu subhanallah, ketika sel kanker itu dibacakan Al-Fatihah, tapi ternyata nggak sekali, sampai 30 kali itu ternyata pertumbuhannya terhenti. Al-Fatihah sampai 30 kali. Berhenti. Karena kayak sel kanker itu kan sebenarnya dia bentuk ketidaknormalan sel akibat terlalu luar biasanya nafsu yang mendominasi dalam dirinya, dari makanan, dari pikiran segala macam. Ketika Al-Fatih kan umul kitabnya kan, ketika ibarat kata ibunya datang, berhenti dia. Sampai kayak begitu. Itu kalau yang baca level sahabat, saya yakin nggak 30 kali. Nggak perlu mungkin. Ini kali ya, karena seperti Imam Ibnu Qayyim juga sampaikan. Dia bilang tentang Al-Quran itu sebenarnya pedang tajam. Nah kalau pedang tajam itu tinggal tergantung pada siapa yang memainkan, yang megangnya. Iya. Gitu. Ya, heran sih kalau saya lihat Ustaz, maksudnya mereka itu ya karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan hampir setiap hari positif semua. Positif semua. Nggak ada yang melihat kayak sekarang kita keluar rumah aja, misalkan gitu kan, lihat ada misalkan seorang wanita nggak berjilbab, dapat 1 dosa. Lihat iklan apa segala macam, terlalu banyak buat kita. Ya di zaman era kayak ini, era fitnah kan. Ya, akhirnya wajar kalau saya katakan mereka sekali turun demamnya, kita mungkin 50 kali baru turun, wajar. Karena mungkin saya membahasakan
si Al-Quran atau misalnya sebuah Al-Fatihahnya itu masih pada tahap ngikis dosa dulu. Masih pada tahap ngikis dosa dulu. Baru dia bisa berefek. Ibarat kata tubuh tuh banyak sampahnya dulu dibersihin dulu. Gak heran, kenapa sahabat itu ketika mereka bersedekah, yang Allah balas ke mereka tuh cepat. Seketika kebanyakan. Karena stok dosa mereka nggak banyak. Stok dosa mereka nggak banyak, ketika mereka berbagi cinta, Allah balikin cintanya. Indah sekali. Indah sekali, Ustaz. Indah sekali bicara cinta ini ya. Dan artinya gini, kalau masa hari ini kemudian kita melihat umpamanya fenomena di masyarakat itu, tebaran kebencian itu kan sampai di level yang kadang kita nggak masuk akal. Nggak masuk akal, betul. Benci orang tuh sampai pada nggak ada habisnya gitu. Nggak habisnya. Sehingga mungkin kalau marah sama orang beberapa hari kemudian selesai ini nggak panjang gitu serial kebencian pada orang, pada kelompok, pada apapun gitu. Ya, nggak heran penyakit degeneratif di saat sekarang ini kan, kalau saya mencoba mengambil benang merah penyakit degeneratif ya, penyakit akibat lifestyle itu kata kunci stres, kebencian, ketidaksukaan, ketidaknyamanan, segitu itu menekan jiwa kita. Menekan jiwa situ. Dan kalau udah stres, apa yang terjadi? Pasti adrenalin keluar, noradrenalin keluar. Adrenalin keluar, noradrenalin keluar, tensi naik, gula darah bisa naik, pembuluh darah menyempit, bisa sesek, perut melilit, semua. Sampai ke perubahan sel yang awalnya cuma satu, kayak gitu, nanti tiba-tiba berubah bentuk, belah sendiri yang kita kenal sebagai kanker. Sampai ke sana. Sampai ke sana itu. Sampai ke sana pergi. Stres itu. Stres. Tekanan jiwa ini stres. Berarti obatnya kanker gampang dong. Iya. Cinta menyembuhkanmu. Dan banyak case-nya kayak begitu. Ketika mereka, saya baca di beberapa buku-buku, ketika mereka memasrahkan dirinya, menyerahkan diri sama Allah, kemudian mereka berpuasa. Puasa itu kan bentuk cinta. Nggak gampang puasa. Gitu kan? Makanya kan hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil di situ. Itu bentuk puasa. Jadi sebenarnya kalau dibilang solusi penyakit di saat sekarang ini adalah kembalikan cinta dalam hati itu kepada sang pemilik cintanya, itu Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan penyakit ini. Oh, itu kan luar biasa. Terima kasih Kau telah memberikan masalah ini, ujian ini, cobaan ini, segala macam. Sehingga apa? Allah ridho. Jadi dia hidup. Jadi gini, kan kalau orang, Allah suruh dia hidup katakanlah line satu gitu. Hidup di line satu. Line satu tuh begini. Ya. Allah takdirkan, kehendaki dia di situ. Tapi dia nggak mau. Dia pindah ke line 2 atau pindah ke line lain. Berarti dia nggak patuh sama yang punya line. Kan sebenarnya kalau ada seorang ahli di Jepang tuh dia bilang, katanya kita tuh hidup gen kita tuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bilang, kalau Anda mau hidup damai, bahagia, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada line-nya tadi. Ada line-nya itu. Ya subhanallah kan, jadi ya Bapak sekalian, kalau kita mulai mengerti kenapa saya diberi ini, dikasih ini, sekarang saya atau Ustadz seperti itu, atau jamaah yang menyaksikan ini. Why, kalau dapat why-nya itu apa, itu asik hidupnya. Why itulah bentuk dia mencari cinta tadi. Oh ternyata ini maksud saya, Allah memberi ini. Masya Allah. Dan kalau itu sudah dikerjakan, saya katakan, Masya Allah, sel kanker itu bisa mati dengan cinta. Sel kanker bisa mati dengan cinta? Gitu. Mati dengan cinta. Dan secara sains memang udah dibuktikan. Buktikannya bahwa ternyata setiap perubahan emosi, pikiran, dalam diri manusia itu akan berefek ke sistem hormon. Sampai kayak begitu penelitiannya. Bahkan yang luar biasa, orang yang cemas berlebihan kayak begitu, atau takut berlebihan, atau mungkin benci berlebihan, itu hilang. Jadi misalkan dalam darah itu misalkan ada sel yang berperan sebagai pemakan sel kanker, itu bisa hilang sel itu, lenyap, missing, nggak diproduksi. Sebab ininya nggak memerintahkan produksi itu.
Kan dia pusatnya di sini namanya HPA itu. HPA itu hipotalamus pituitary axis. Dia pengontrol di sini. Berlebihan juga tadi dia. Berlebihan. Pantesan Rasul juga memberikan kita itu batasan tentang benci dan cinta ternyata. Dikasih batasan. Rasul mengatakan ahbib habibaka haunan ma asaan yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asaan yakuna habibaka yauman ma. Jadi cintailah orang yang kau cintai itu pada batasnya, karena kalau dia bisa jadi suatu hari berubah jadi orang yang kau benci. Tapi juga sama, membenci sesuatu atau orang juga ada batasnya, jangan-jangan suatu hari menjadi yang kau cintai. Betul. Artinya kalau perubahan itu kan, wah itu jadi sesuatu yang sangat kita benci jadi kita cintai, atau sebaliknya, tadinya kita kagumi, kita cintai berlebihan, tiba-tiba menjadi sangat kita benci. Jadi ketidakstabilan jiwa seseorang dan jadi sumber masalah termasuk penyakit. Banget. Saya ingat Ar-Razi, Dr. Eyang tadi, Abu Bakar Ar-Razi, yang di bukunya yang kita pernah tunjukkan tentang bagaimana tibur rohani itu. Beliau di situ mengatakan ketika bicara tentang tema, sebenarnya beliau bicara tentang tema cinta. Tapi cintanya cinta yang bahaya, yang level al-ishq, yang cintanya cinta bahaya, karena beliau mengatakan kelezatan apapun, kelezatan makan, kelezatan minum, kelezatan apapun termasuk cinta itu semua harus mengenal batas. Karena gini kata beliau, ilustrasinya adalah orang kalau lagi lapar atau lagi haus, maka dia begitu menginginkan kehadirannya makanan dan minuman. Betul. Gitu. Tapi begitu dia makan dan sudah kenyang itu kalau dihadirkan makanan, kemudian dipaksakan suruh makan, dipaksa suruh minum, maka tiba-tiba sesuatu yang tadinya barusan dia cintai dan dia rindukan itu menjadi sesuatu yang paling dia benci. Iya, benar. Gitu. Jadi ada batas-batas cinta, dan kita perlu mendapatkan bisa merasakan kecintaan Allah di semesta ini, termasuk di benda-benda seperti ini nih, yang tadi Allah kasih kita bersama cintanya. Kita terima bersama cinta kita, kemudian kita tebar dengan cinta kita pada siapapun. Ya. Termasuk Maryam tadi itu ya, kisah yang korma ini. Benar. Ya, dan Masya Allah kan, dan ternyata memang kalau kita kembalikan gitu Ustaz, bahwa kalau tadi saya katakan manusia itu makhluk hormon, berarti dia butuh bahan baku hormon itu. Butuh bahan baku untuk membuat hormon tadi. Jadi tanpa jiwa yang baik, maka tidak akan tercipta pikiran yang baik. Jadi kali ini mungkin bahasa hadis tadi kan, jiwa yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kan dia urutan begitu tuh. Betul. Jadi sekarang contoh begini, kita tahu kurma ini baik, tapi ada orang nggak mau makan kurma, nggak enak lah apa segala macam. Kenapa bisa kayak begitu? Pertama mungkin tadi balik ke yang kita bahas di awal tadi, nggak ada kecintaan dia terhadap ini. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Dia nggak paham ini. Yang ketiga apa? Memang sudah terbentuk kebiasaan tidak baik dari dirinya untuk makan yang tidak baik, dari pikiran yang tidak baik, dari jiwa yang tidak baik, dari apa yang dia lihat, dia dengar yang tidak baik. Tiap hari nonton iklan, misalkan iklan makanan yang tidak sehat, tiap hari pasti makan. Kan begitu. Iya. Seperti itu urutannya kayak begitu. Nah, sehingga kalau kita tadi kembali ke pembahasan hormon tadi, tidak heran saya katakan waktu Maryam lagi takut, lagi sedih, lagi cemas, lagi sakit kayak begitu, Allah kasih ini karena memang beliau ini si kurma ini memang bahan baku hormon kebahagiaan itu. Hormon bahagia. Jadi bahasanya kalau mau bahagia makan kurma itu. Kalau mau bahagia makan kurma. Dan sebenarnya tadi sempat saya mikir, sesuatu yang biasanya kan bahagia cinta itu kan manis. Iya kan? Ya. Pasti manis. Maka yang manis-manis itu biasanya memberikan efek mood booster. Iya. Kurma, madu. Iya, saya ingat nih kisah Maryam itu ya. Kisah Maryam itu kan dia kan dirundung masalah yang bertumpuk sebenarnya. Betul. Masalah pertama dia hamil, kemudian tidak ada suaminya, karena mukjizat. Kemudian dia ditekan oleh pertanyaan masyarakat, ini stres yang luar biasa sebenarnya.
ditekan oleh pertanyaan masyarakat, ini kamu kok bisa hamil gitu. Dan cara masyarakat bertanya itu juga menekan masalahnya. Karena kalimatnya ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Harun orang baik-baik. Betul. Ya, maka na abu kimro asau. Bapakmu itu bukan orang yang kotor ya, orang yang jahat ini. Ya, wa makanat ummuki bagiya. Ibumu juga bukan pelacur, kan enggak enak ya pertanyaannya. Kasar Itu, sih. itu di tekanan luar biasa di Iya. dalam diri Iya. seorang. Kemudian dia harus mengasingkan diri jauh karena sudah nggak kuat ya dan jauh. Nah setelah itu kan fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Dia udah mulai mules. Nah itu kan masalah sendiri. Iya. Mules mau lahiran. Dan kemudian dalam keadaan seperti itulah wajar ketika, bukan wajar sih tapi ya ada batas betul ya. Wanita sesolehah Maryam pun ternyata sampai harus ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan masya. Ya sampai berharap mati loh. Dan mati itu kan kesedihan luar biasa. Ternyata yang menarik adalah memang hiburan Allah dong. Hiburannya itu dengan menggunakan beberapa aktivitas. Pertama itu dihadirkan, kalau ini ada dua tafsir, tapi salah satu tafsirnya ada dihadirkan malaikat. Jadi malaikat itu fungsinya menghibur. Kalau kita nggak didatangi malaikat, ya paling tidak yang datang tuh orang yang levelnya itu tinggi, yang kalau kita ketemu bahagia. Nah, karena fanadaha min tahtiha, ini ada dua tafsir. Tapi salah satunya adalah malaikat. Kemudian hiburan alla tahzani. Jangan, ada kalimatnya, jangan sedih. Jangan sedih. Ini pentingnya kalimat juga. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ada air sungai mengalir di bawah sana. Kalau air mengalir itu di sana layak diminum. Yang kedua ada suara. Jadi ini ada obat dengan mendengar telinga. Suara. Kemudian setelah itu wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang-goyang itu aktivitas. Suruh goyang pohon korma aktivitasnya. Walaupun korma digoyang nggak akan jatuh juga rutopnya. Nah, pohon korma kan besar kuat itu nggak mungkin jatuh. Tapi begitu, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tusakit aliki rutoban janiyah. Nah, jatuhlah rutop nih, rutop ini. Ini hasil rutop. Kemudian fakuli washrobi waqarri aina. Nah, untuk sampai kata waqarri aina itu, bersenanglah hatimu itu, maka makanlah rutop yang jatuh tadi dan minumlah dari air yang mengalir itu mata air itu. Sungai yang mengalir itu. Setelah itu baru bisa waqarri aina. Tenang dia. Tenang. Jadi kurma ini membuat kita bahagia. Ini boleh antum, ini kan buat kita ini kan. Ini siap ini untuk di. Iya, pastinya begitu. Atau apa sebenarnya yang ada di korma ini, apa sebenarnya kalau sampai dia menjadi bahan bahagia itu loh? Yang saya pahami gini, Ustaz. Yang pertama memang tadi kalau kita bahas bahwa bahan bakarnya ketenangan itu kan, ketenangan itu kan ada bahasa imannya lah, bahasa ruhnya ya. Tapi kan kalau bahasa katakanlah sainsnya lah gitu kan, hormon itu kan. Nah, hormon itu kan untuk menciptakan atau membuat suatu hormon itu tubuh butuh bahan baku. Nah, gitu. Nah, tubuh butuh bahan baku, tubuh perlu bahan baku. Dan bahan baku yang umumnya banyak sih bahan baku. Salah satu bahan baku yang dipakai itu adalah asam amino. Pertama itu, dan mineral. Jadi banyak mineral. Jadi kalau dibilang kenapa kurma itu, coba kalau kita pikir-pikir secara logika ya, kalau umum gitu kan, kenapa Nabi sampai bilang nggak kena sihir makan kurma 7 butir? Pertama memang secara mineralnya tinggi sekali, dia menenangkan. Orang yang kena sihir itu kan orang yang jiwanya nggak tenang. Betul. Ketika dapat makan kurma kayak begitu, besinya tinggi, kalium tinggi, kalsium tinggi, plus lagi asam amino tinggi, plus lagi dia tenang dengan rasa manis tadi, ya sudahlah, aman jiwanya. Nah, kayak ini sebenarnya bukan hanya makanan fisik, tapi dia juga makanan ruh juga, itulah. Makanan ruh, kenapa makanan ruh? Karena coba deh kalau saya membayangkan kalau seandainya nih, ya mungkin jelas tidak, sini andai-andainya ala-ala saya aja. Allah memerintahkan Maryam makan misalkan lah daun sambiloto gitu kan. Pasti nggak tenang karena sibuk dengan rasa pahit itu. Pahit. Gitu. Maka Allah kasih yang manis-manis. Dan manis itu memang sebagian besar manis itu pertama dia fase instan energi. Bioenergi yang sangat cepat. Apalagi dalam bentuk gula buah. Ya kan madu, ada fruktosanya, kurma ada fruktosanya, ada glukosanya, sama juga dengan madu. Dia fase instan energi.
Nah, itu sebabnya salah satu nih rahasia kalau kita lagi nggak bertenaga itu ya makanlah makan kayak begini. Termasuk madu itu bisa kita pakai juga, Ustaz. Diletakkan pakai telunjuk taruh bawah lidah. Madu ini Taruh bawah lidah kayak orang yang ini punya ya, obat kena. jantung. Yang iya, taruh di bawah lidah taruh ya. lidah. Jadi madunya diambil, taruh di bawah lidah itu. Ini apa tuh, Ren? Cobain dulu. Cobain aja, dia cepat sekali. Nanti dia nyerap. Begitu ya? Gitu. Ilmunya begitu. Cobain. Silakan. Gimana caranya cobain? Jadi dia di ini Iya, kalau gitu terus taruh bawah lidah ditempel gitu terus, nggak lama. di bawah lidah. Di bawah lidah. Di Ini bawah. ya? Iya di situ. Di apelnya ada yang situ itu. Tutup. Lidah habis tutup, mata taruh situ. Terus lidah selesai kalau sudah masuk semua, tutup. Biarin dia nyerap. Nah, itu salah satu, bahkan itu bisa dipakai buat orang-orang yang susah, kayak orang-orang stroke gitu. Cepat sekali dia nyerap. Karena orang stroke kan nggak ada power. Ini juga sama nih beliau ini. Masya Allah ya. Iya, ilmunya begitu. Nah, jadi ada memang dalam kalau kita cerita tentang cinta segala macam tadi, memang munculnya penyakit zaman sekarang itu lifestyle itu yang saya pahami dan saya coba rangkum ini karena stres tadi, karena nggak ada cinta, nggak ada cinta dengan apa, nggak ada bahagia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Di salah satu hadis tuh, Dok, saya ingat ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu suka dengan hal-hal yang sifatnya halawiyat. Halwa itu manis. Manis. Ya. Itu terjemahannya apa? Iya, bisa jadi sih. Artinya gini, tadi kan dikatakan sebagai dia energi yang instan cepat, gitu ya. Terus timbang dikasih yang pahit, dia dikasih yang manis supaya bahagia, lebih dekat pada bahagia, gitu ya. Iya. Tinggal PR-nya memang selain manisnya, Dok, ini. Manisnya, sumber manisnya nih. Iya, sumber manisnya. Ya sekarang banyak orang makan manis sekarang. Contoh makan gula pasir dengan segala bentuknya, kan makan manis juga. Manis ya. Cuman dia makan itu bukan karena kebutuhan, tapi karena nafsunya. Karena dia sebenarnya, tanyalah sama orang di dunia ini. Kalau udah tahu yang namanya gula pasir itu nggak sehat. Sudah tahu. Dan gula pasir itu, ada seorang dokter di Amerika, dia bahkan mengatakan itu 8 kali kecanduan daripada kokain, dia bilang. Dia pakai tikus diteliti sama dia. Kayak gitu. Gula putih ini, gula pasir. Gula pasir ini, gula pasir itu. dia menjadi penyebab sakau ini orang. Iya, sakau. Jadi orang kalau sudah badannya sudah penuh dengan itu tuh dia kayak nagih gitu. Itu kalau udah kayak begitu biasanya kalau nggak minum teh manis, kopi apa segala macam, dia pusing dia. Nah, gitu. Nah itu kalau kayak begitu harus dilawan. Dikembalikan ke yang manis-manis alami. Atau diganti manis-manis yang lain ya. Bisa kayak begitu. Jadi ya makanan pun tadi kalau ditanya, makanan pun tuh membentuk mood, perasaan gitu kan. Contoh kayak misalkan coklat. Nah, ada coklat set. Oh ya, ini coklat nih. Ini coklat. Coklat ini termasuk salah satu produk makanan yang memang dia punya peran untuk memberikan, kalau kita nyebutnya mood booster gitu ya. Coklat ini ya, memang mood booster. Jadi dia kalau kita ya minum seperti ini ya air panas dikit. Coklat tambah air panas. Oh, coklat tuh memang bisa ini ya, bisa mendorong mood gitu ya. Iya. Karena isinya dia, jadi memang Allah menciptakan ada makanan-makanan atau produk, kalau bahasa itu produk ciptaan Allah itu yang memang mereka ini memberikan mood baik ke badan kita dengan mineralnya, dengan kandungannya. Bahkan coklat ini diteliti dia mengandung dopamin. Dopamin itu ya hormon bahagia. Bahagia. Coklat doang kan, makanya ya salah satu ya saya suka coklat kalau lagi pengen dapat ide. Saya minum ini. Ini rahasia Dr. Zaidul Akbar nih, kalau mau dapat ide minum coklat. Coklat. Ya. Dan nanti saya coba setelah saya minum apakah dapat ide, kita lihat nanti. Semoga dapat. Campur madu ya? Iyalah. Iya, campurannya madu, coklat campur madu. Nah, ini kita rasakan resep ini. Resep yang luar biasa nih ya. Biasanya sih kalau yang coklat-coklat yang beredar itu sudah dicampur dengan ya bahan kimia sih. Cuman kalau ini mau lebih tasty lagi,
Nah, tambahan resepnya ini baru nih. Susu ini Susu. tambahin. Ini coklat bubuk biasa dong Coklat ya? bubuk ya, coklat bubuk biasa. Coklat, madu, susu kambing. Ya salam. Ini duduk sama antum ini sehat tidak ya? Kayaknya sih begitu. Masya Allah, nih teman-teman biar sehat semua nih. Kita nih mau belajar sehat dengan tibur rohani. Masya Allah. Bagaimana jiwa kita yang sehat itu kemudian akan menghasilkan fisik yang sehat. Garam loh kan? Garam ini dia mineral sebenarnya. Jadi dia juga Mineral. salah satu rahasia makan sehat itu yang pakai garam. Jadi Ustaz misalkan mau mendapatkan manfaat lebih dari buah yang Ustaz makan, misalkan buah nanas, pepaya, taburin garam situ. Tabur garam. Tabur garam. Itu efeknya ke badan jauh lebih dahsyat. Berarti dia juga ngebus, mendorong apa nih? Banget. Gitu. Saya coba cicip dulu Ustaz. Nah, boleh. Nah, lupa Ustaz rasanya, enak. Loh, kok bisa? Saya nggak ngerasain apa-apa ini. Ini kurang susunya. Oh, siap. Dikit lagi lah. Jadi kalau itu dikatakan enak, saya belum percaya ini. Ups, jatuh. Ya, Mak. Belum nyobain Ustaz. Jangan dulu. Coba dulu. Harus dicicipin sama yang buat. Oh, siap. Siap. Agak sedikit berlebih coklatnya, tapi oke. 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 Kita mau coba? Oh, cobalah. Harus coba ini. Coba, Ustaz. Minum ini akan berlipat bahagianya insya Allah. Masya Allah, bismillah ini. Jadi coklat, Madu, madu, susu kambing, garam. Ini salah satu resep untuk dan bahagia. itu coklat secara sains dia menguatkan jantung. Ini juga menguatkan jantung. Menguatkan jantung. Jadi Coklat. orang yang rutin minum coklat itu jantungnya akan bagus. Wah, nah ini. Karena kan mood, kalau moodnya bagus, jantung masih bagus. Berarti detakan jantung itu pasti insya Allah baik. Masya Allah. Nah, coba dok ya, bismillah. Oh iya, acip, rasanya acip nih. Kalau tambah susu lagi lebih enak, Ustaz? Iya, ini ya enak, Masya Allah. Ini hangat ini. Kayak Nah. gitu, Ustaz. Nah, jadi banyak sebenarnya. Jadi apa ya? Makanan-makanan yang memang bahasa saya itu mood booster. Mood booster itu tadi dia kata kuncinya kalau dia full asam amino pasti bagus, termasuk ini. Ini kan protein. Protein. Susu kambing. Jadi susu itu sebenarnya dia salah satu kasih sayang Allah. Dan kalau kita pikir-pikir, coba dari makan, dari apa, jadi dia makan rumput apa segala macam, kan jadi darah. Terus dari proses merah itu tiba-tiba masuk ke kelenjar berubah jadi putih. Ini kan canggih gitu loh mesinnya. Mesinnya canggih. Mesin pengubah warna. Kan darah aslinya. Jadi apakah si kambing sapi itu minum sesuatu yang putih atau enggak? Dia makan yang hijau-hijau aja. Masuk ke badan kan jadi darah. Tapi ketika masuk ke channel Mesinnya itu mesin kelenjar dipisah itu ya? Pisah. Dan diubah warnanya dari merah tadi menjadi putih. Maka emang dalam susu itu ada keberkahan. Bahkan dia mengalir di baina farasin wadam. Di antara ini kotoran, benar. ini darah mengalir ini. Ya salam. Dan luar biasa lagi Ustaz kalau seandainya, waduh ini kita cobain Ustaz. Gimana Ini susu ini susu kambing ya. Susu kambing. Masukin sini. Ini rasanya lebih luar biasa Ustaz. Nah, saya cobain. Nah, kemudian apa yang saya tambahkan lagi? Nah, biasa saya tambahkan madu, kurma nih, kurma. Tangannya udah bersih nggak apa-apa insyaallah. Heran. Korma nih ya, korma. Rutop berarti ini. Rutop, adanya rutop. Ini menambah bahagia. Kayak Maryam ya, menghilangkan kesedihan sebelum lahiran, karena ini juga pelajaran ibu hamil nggak boleh sedih ya. Jangan sedih. Sebab apa? Kalau gimana? ibu hamil itu sedih, maka anaknya pun akan sedih. Gen pada anaknya akan tercipta, akan terbentuk dari apa kesedihan dirasakan oleh ibunya. Ikut sedih berarti? Iya. Apa yang dirasakan dia akan terekam. Dulu saya pernah baca dok, penelitian saya lupa di Eropa kalau nggak salah. Itu penelitian terhadap
tingkat kesedihan ibu yang stres itu, kemudian ternyata dia membawa peluang lahirnya bayi cacat. Iya. Wah, itu gara efeknya adalah kesedihan. Betul. Ya, efek kesedihan. Makanya terus jadi kemudian ini membuat ibu menjadi bahagia. Jadi makanya sebelum Maryam itu lahiran, belum diizinkan melahirkan kalau belum bahagia. Iya benar. Gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan lahiran dulu sebelum bahagia ya. Itu sebabnya kalau saya memang salah satu yang saya sarankan kepada ibu-ibu ya ketika dia hamil Ustaz, itu jangan putus makan kurma, tapi jangan boleh berlebihan. Oke. Jangan putus kurma. Itu sejak hamil pertama. Sebelum hamil pun makan aja. Sebelum hamil makan, karena dia secara memperbaiki kualitas sel telurnya, sperma juga suaminya kalau suaminya makan sampai nanti selama masa kandungan, karena kan Fe ada di sini, besi ya. Kemudian folat ada di sini. Coba kalsium ada di sini. Itu kan suplemen ibu hamil. Wih. Ada semua di situ. Ini apa nih dok isinya? Susu? Nah, ini isinya susu, Ustaz. Susu kambing. Kemudian saya tambahkan rutop itu. Saya tambahkan madu. Biar cepat manisnya, dan saya tambahkan jahe biar anget. Sama garam tadi ya. Garam dikit. Lalu kita blending saja. Nah, kita blending. Wah. Jadi ini ya kita coba dulu rasanya sih ya. Kalau sesuai dengan harapan, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Saya khawatir Ustadz tidak cukup 1 gelas. Ustadz. Nah ini, kalau bahagia tidak mungkin cukup segelas. Harus tamak dengan bahagia. Iya. Hidup orang beriman tuh la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedih tidak boleh, takut nggak boleh. Apa? Bahagia. Bahagia terus. Bahagia. Coba deh. Oh, coba. Ibu coba ya. Ini namanya, saya kasih nama mulai hari ini resmi, namanya minuman bahagia. Bismillah ya. Teman. Enak. Bukan enak lagi, enak. Enak. Ini saya ngunyah jahenya. Dan itu jadi obat mah juga. Jadi orang yang ada sakit mah, gangguan pencernaan, susah BAB, butuh kalsium, butuh besi. Iya, nggak bisa segelas dong ya? Nggak bisa, Kak. 1 termos. Nah gitu ya, sesederhana itu mengubah mood. Beda ceritanya kalau seandainya yang Ustadz minum itu misalkan minuman kemasan atau mungkin sudah pakai bahan, beda ceritanya. Kalau sudah dikemas, kalau sudah dia penuh dengan bahan-bahan yang ya sintetik gitu kan, efek kemarin akan beda. Artinya rumahan kita mestinya siapkan itu buat sendiri tiap pagi gitu loh ya. Harus. Untuk sekeluarga ini biar mood keluarga mood yang baik, ya. Contoh mungkin, ini saya coba mungkin Ustaz bisa jelaskan. Sampai Nabi itu bilang rumah yang di dalam kelaparan itu kan sesuatu yang menyedihkan, menakutkan. Tapi Nabi bilang rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan. Artinya rumah yang di dalamnya ada kurma pasti ada kebahagiaan. Betul. Itu berarti bicara tentang makanan, nutrisi, menghilangkan sedih, betul, menghilangkan lapar masuk. Masya Allah, Dok, jazakallah khair. Ini sudah panjang kita ini. Hari ini kita bicara tentang cinta nih. Ini ramuan cinta semua. Ini ramuan bahagia, ini ramuan cinta. Jadi ya insya Allah ini luar biasa. Kita ternyata kita memang harus mulai dari supaya kita memiliki cinta yang baik, yang kita tebar juga cinta yang baik dan benar secara definisi, maka kita unduhnya dari yang memiliki cinta Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan itu ternyata Allah telah menurunkan kasihnya itu ke semua hal ini. Ya coklat, ya susu, ya kurma, ya apa semua, tempe. Itu Masya Allah. Ini luar biasa, Dr. Zaidul Akbar. Jazakallahu khair. Semuanya, ilmunya, ramuannya nih. Masya Allah. Ada satu tips Ustaz. Gimana? Jadi kan ini sebenarnya kan makanan fisik ya. Makanan fisik.
Sedangkan cinta yang sejati itu sebenarnya fisiknya nggak usah banyak-banyak. Ustadz makan seperti itu, minum kayak begitu, ya pasti akan sampai pada titik kenyang. Gitu kan? Insya Allah kan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berlimpah dengan minum segitu, tapi kita terus berlimpah rasa cinta tadi? Caranya gimana? Berbagi. Maka inilah sebenarnya yang akan terus bertambah, bertumbuh dalam diri kita. Menarik, Dok. Ini menurut saya perlu sesi sendiri nih. Betul. Sesi tentang berbagi. Karena gini, karena jiwa-jiwa yang sempit itu menggenggam harta itu diletakkan di hati, sehingga sulit dia keluarkan. Betul. Kalau dia genggam di tangannya, mudah dia berikan, hati nggak ikut masalahnya. Betul. Gitu. Dan ternyata di saat kita memberi itu, ternyata ada cinta yang kita berikan juga, yang itu kebaikannya akan kembali kita. Insya Allah harus perlu bahas khusus tidak ya? Sepertinya begitu. Ya, jazakallah khair. Saya rahmati Allah SWT, kita akan insya Allah bertemu di pembahasan-pembahasan yang lain tentang at-tibur ruhani ini, gitu ya, dan bersama Dr. Zaidul Akbar. Jazakallah khair, Dok. Semuanya barakallahu fikum. Kita insya Allah jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya di fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين